Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Dwi Zalvita dengan NPM belakang 105 kelas 4D PBSI. Kali ini saya akan membahas materi dengan metode retorika, yaitu pentingnya gaya hidup sehat dalam pencegahan penyakit dan mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Oke, baik, pentingnya gaya hidup sehat dalam pencegahan penyakit. Yang pertama itu manfaat pola makan seimbang dan nutrisi yang baik mencangkup pada pencegahan penyakit kronis. Pola makan seimbang yang kaya akan buah sayur, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung, lalu hipertensi. Nutrisi yang baik mendukung fungsi tubuh yang optimal dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Lalu pengaturan berat badan mencangkup pada nutrisi yang seimbang, membantu dalam pengaturan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Mengkonsumsi makanan rendah kalori, umum tinggi nutrisi dapat membantu menjaga berat badan ideal. Lalu selanjutnya kesehatan mental. Nutrisi yang baik juga berpengaruh pada kesehatan mental. Zat gizi tentu seperti omega 3, vitamin B, dan mineral tentunya dapat membantu mengurangi resiko depresi dan meningkatkan fungsi otak. Pola makan yang buruk sebaliknya dapat mempengaruhi suasana hati dan kinerja mental. Maka dari itu banyak sekali orang-orang di luaran sana yang ingin diet dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang secara berlebihan, lalu mengurangi kalori-kalori yang sangat tinggi gitu. Jadi yang seperti buah-buahan, lalu sayur-sayuran, lalu dengan daging-dagingan maupun mengkonsumsi susu dalam sehari. Selanjutnya yang kedua, pentingnya aktivitas fisik dan olahraga rutin. Peningkatan kesehatan jantung mencangkup pada olahraga rutin, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular dengan memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas fisik seperti berlari, berenang, dan bersepeda secara teratur dapat mengurangi resiko seperti penyakit jantung. Pengendalian berat badan, aktivitas fisik membakar kalori yang membantu dalam mengendali berat badan. Selain itu, olahraga meningkatkan metabolisme tubuh sehingga membantu dalam proses pembakaran lemak lebih efisien. Lalu selanjutnya, kombinasi diet, sehat, dan olahraga adalah cara terbaik untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Selanjutnya, penguatan otot dan tulang. Itu pun juga penting, mencakup olahraga seperti angkat beban, yoga, atau latihan kekuatan lainnya, membantu menguatkan otot-otot tulang yang penting untuk mencegah osteoporosis dan menjaga mobilitas serta keseimbangan tubuh, terutama sering bertambahnya usia. Lalu selanjutnya yang ketiga, dampak positif dari memanajemen stres yang efektif. Pengurangan resiko penyakit mencakup stres kronis, dapat melelahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Manajemen stres yang efektif melalui teknik seperti meditasi, yoga, pemanasan dapat membantu mengurangi dampak negatif stres pada tubuh. Selanjutnya, kesehatan mental yang lebih baik mencakup stres yang tidak terkelola dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi. Manajemen stres yang baik membantu menjaga kesehatan mental yang stabil dan meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas seperti hobi, olahraga, dan interaksi sosial dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stres. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mencakup mengelola stres secara efektif, meningkatkan fokus, konsentrasi, dan produktivitas. Ini juga berkontribusi pada kesejahteraan umum karena seseorang yang mampu mengelola stres cenderung memiliki pandangan hidup yang lebih positif dan hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Mengadopsi gaya hidup sehat melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, dan manajemen stres yang efektif tidak hanya untuk membantu mencegah berbagai penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, kini masuk ke pembahasan 2, yaitu mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Yang pertama, mengurangi resiko depresi dan kecemasan.
mencangkup peningkatan reproduksi neurotransmitter positif, yaitu aktivitas fisik dan olahraga rutin dapat meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Serotonin membantu mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan, sementara endorfin memberikan efek kepada nyeri dan perasaan euforia. Kadar yang seimbang dari neurotransmitter ini dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Pengurangan hormon stres yaitu mencangkup olahraga yang membantu menurunkan kadar kortisol, hormon yang terkait dengan stres. Kortisol yang tinggi secara kronis dapat mempengaruhi fungsi otak dan berkontribusi pada perkembangan kecemasan dan depresi. Dengan berolahraga secara rutin, kita dapat menjaga kadar kortisol dalam batas normal dan mengurangi dampak negatifnya. Distraksi dan peningkatan kepercayaan diri mencangkup aktivitas fisik, memberikan distraksi dari pikiran negatif dan kekhawatiran. Selain itu, pencapaian dalam olahraga atau aktivitas fisik seperti mencapai target kebugaran atau mempelajari keterampilan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri yang berperan penting dalam mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Oke, baik, kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah bahwa mengadopsi gaya hidup sehat sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pola makan yang seimbang yang kaya akan nutrisi membantu mencegah penyakit kronis, mengatur berat badan, dan mengandung kesehatan mental. Aktivitas fisik rutin tidak hanya meningkatkan kesehatan jantung dan membantu pengendalian berat badan, tetapi juga menguatkan otot dan tulang. Manajemen stres yang efektif memainkan peran penting dalam mengurangi resiko penyakit terkait stres, menjaga kesehatan mental, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, gaya hidup sehat yang mencakup pola makan yang baik, olahraga teratur, dan manajemen stres yang efektif adalah kunci untuk hidup yang lebih panjang, sehat, dan bahagia. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.